Setelah ditunggu-tunggu, HBO akhirnya merilis series live action dari salah satu game terbaik dan populer di PlayStation, The Last of Us. Dimana sama seperti di gamenya, series ini bakal membawa kita ke dalam cerita petualangan Joel dan Ellie yang harus bisa survive di dunia yang dipenuhi monster hasil wabah jamur parasit. Nah, biar kalian gak bingung waktu nonton seriesnya, tonton video ini dulu karena di sini gue bakal ngasih kalian gambaran dan hal-hal menarik dari series HBO The Last of Us. So langsung aja, bareng gue Rian, let's explore this universe. The Last of Us digadang-gadang sebagai salah satu series andalannya HBO tahun ini. Merupakan adaptasi dari video game dengan judul sama The Last of Us yang dirilis di tahun 2013 dan didevelop sama Naughty Dog. Sebelum jadi series tahun 2014, The Last of Us awalnya direncanakan untuk jadi 2 film live action. Ditulis sama creative director dari gamenya yaitu Neil Druckmann dan rencananya didirect sama Sam Raimi. Tapi sayangnya karena ada perbedaan ide terus ketidakpercayaan pada eksekutif studio yang terlibat, ini membuat film live action The Last of Us batal digarap. Sampai akhirnya di bulan Maret 2020, HBO mengumumkan kalau The Last of Us bakal digarap sebagai series live action, di mana series ini ditulis dan didirect sama Craig Mazin, kreator dari series HBO Chernobyl. Neil Druckmann, kreatif director dari gamenya, juga ditunjuk jadi produser untuk series ini. Dan Gustavo Santaolalla, komposer dari game The Last of Us di sini bakal kembali untuk mengkompos soundtrack dari seriesnya. Series ini diproduksi sama Sony Pictures Television yang bekerja sama dengan PlayStation Production, Naughty Dog, dan The Mighty Min, juga Word Games, di mana mereka melakukan proses syutingnya di Calgary, Kanada dari bulan Juli 2021 sampai bulan Juni 2022. The Last of Us season pertama juga jadi salah satu series termahalnya HBO yang menghabiskan budget lebih dari 100 juta dolar Amerika atau setara dengan budget 5 season perdana dari series Game of Thrones. The Last of Us season pertama ini bakal mengadaptasi cerita dari game The Last of Us pertama. Series ini terdiri dari 9 episode yang masing-masing punya durasi tayang sekitar 1 jam 25 menit. Series ini mengusung genre thriller survival dan post-apokaliptik drama yang mengambil setting 20 tahun setelah peradaban modern dihancurkan karena wabah jamur mematikan bernama Cordyceps. Diceritakan seorang pria bernama Joe Miller, seorang survivor tangguh, disewa untuk menyelundupkan seorang gadis berusia 14 tahun bernama Ellie Williams untuk keluar dari zona karantina. Mereka berdua berjalan melintasi Amerika Serikat dan harus bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Cast and Character. Series The Last of Us dibintangi sama sederet aktor dan aktris Hollywood yang udah bermain di berbagai series dan film populer seperti Pedro Pascal, pemeran Din Djarin di series Mandalorian yang berperan sebagai Joel Miller, survivor dan smuggler parubaya yang berpetualang bersama Ellie melintasi Amerika untuk menemukan cure wabah Cordyceps. Next ada Bella Ramsey yang bermain sebagai Lyanna Mormont di series Game of Thrones yang di sini berperan sebagai Ellie, gadis 14 tahun yang kebal sama infeksi Cordyceps. Berikutnya ada Gabriel Luna, pemeran Ghost Rider Robbie Reyes di series Agent of S.H.I.E.L.D. season keempat, yang di sini memerankan karakter Tommy, adiknya Joel dan seorang mantan tentara yang selalu mempertahankan idealismenya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Next ada Anna Torv yang terkenal di series Mindhunter. Dia di sini sebagai Tess, seorang survivor lama dan jadi partnernya Joel. Lalu Storm Reid, bintang dari film The Invisible Man dan Suicide Squad. Di sini dia berperan sebagai Riley Abel, gadis survivor 16 tahun yang tinggal di Boston, sahabatnya Ellie. Berikutnya ada Nico Parker dari film Dumbo yang berperan sebagai Sarah Miller, putri 14 tahun dari Joe Miller. Lalu Nick Overman dari film Sing yang berperan sebagai Bill, seorang survivor yang punya kemampuan mekanik hebat, di mana kemampuan ini dia gunakan untuk membuat banyak barikade dan jebakan. Ini supaya dia bisa tinggal di sebuah kota yang terisolasi dan dipenuhi para monster yang terinfeksi Cordyceps. Frank sendiri juga dikenal sebagai sekutu dari Joel dan Ellie. Lalu Murray Bartlett sebagai Frank, partner Bill yang tinggal bersamanya di kota mereka yang terisolasi. Selanjutnya ada Lamar Johnson dari film X-Men Dark Phoenix yang berperan sebagai Henry, kakaknya Sam yang bersembunyi dari kejaran tentara revolusioner yang berusaha membalas dendam di kota Kansas. Dan ada Kiefer Woodard sebagai Sam, adiknya Henry yang tuli dan sedang bersembunyi dari kejaran tentara revolusioner. Ada juga Scott Shepard sebagai David, leader dari kelompok survivor Cannibal, dan Ruina Weasley sebagai Maria, istri Tommy dan leader dari kelompok survivor di daerah Wyoming. Juga ada Natasha Mumba sebagai Kim Tembo, survivor dan partnernya Marlene.
Gak cuma itu, series ini juga menghadirkan para talent yang menyuarakan dan jadi motion capture untuk karakter utama dari game The Last of Us. Seperti Ashley Johnson yang memerankan karakter Ellie Williams di game, yang di series ini berperan sebagai Anna, ibunya Ellie. Lalu ada Troy Baker, pemeran karakter Joel Miller, yang di series ini berperan sebagai James, anggota senior di kelompok survivor kanibal yang di-lead sama David. Lalu ada Jeffrey Pierce, pemeran dari karakter Tommy, yang di series ini memerankan karakter Perry, seorang survivor yang jadi bagian dari anggota Rebels yang melawan pihak militer. Dan Merle Dandridge, pemeran dari karakter Marlene, leader dari kelompok Rebellion Fireflies. Dia jadi satu-satunya talent yang bisa memainkan karakternya lagi di series ini. Selain aktris Hollywood, series The Last of Us juga menggandeng artis senior Indonesia, yaitu Christine Hakim sebagai salah satu pemainnya, di mana Christine Hakim bakal berperan sebagai seorang ilmuwan yang meneliti jamur cordyceps. Storyline: The Last of Us basically mengambil set di sebuah dunia apokaliptik yang bermula dari sebuah wabah bernama The Cordyceps Brain Infection alias CBI. CBI sendiri terjadi karena jamur parasit Cordyceps menginfeksi otak manusia dan memutasi mereka menjadi sesosok monster ganas seperti zombie. Monster ini mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan jamur parasit ini. Di dunia nyata, jamur ini sebenarnya terinspirasi dari jamur parasit Ophiocordyceps yang menginfeksi serangga dan mengontrol mereka untuk menemukan habitat yang tepat bagi jamur ini supaya bisa tumbuh subur. Di universe Last of Us, jamur Cordyceps ini bisa tumbuh dan menginfeksi manusia dengan dua cara. Pertama, menyemburkan spora mereka sehingga manusia yang menghirupnya bakal langsung terinfeksi jamur ini. Dan yang kedua adalah lewat gigitan para manusia yang udah terinfeksi duluan. Tapi kalau di versi seriesnya, penyebaran Cordyceps lewat spora justru dihilangkan dan diganti lewat infeksi dari sulur jamur yang masuk ke dalam tubuh manusia. Di versi gamenya, virus ini sendiri bermula dari tanaman yang terinfeksi di Amerika Selatan dan menyebar ke manusia dalam waktu yang singkat. Kalau di versi seriesnya, dari keterlibatan Christine Hakim sebagai peneliti jamur Cordyceps dan set yang nunjukin Kementerian Kesehatan Indonesia, kemungkinan besar jamur Cordyceps ini bakal berasal dari Indonesia atau negara Asia Tenggara. Di game, wabah ini sendiri sampai ke Amerika di tahun 2013, yang kalau di versi seriesnya diganti menjadi tahun 2003. Dan timeline cerita utama berada 20 tahun setelahnya. Jadi ketika pindah ke timeline utama, series ini bakal mengambil tahun 2023 yang inline dengan tahun kita sekarang. Saat Cordyceps berhasil masuk ke tubuh manusia, setidaknya mereka akan mengalami 4 tahap infeksi yang menjadikan mereka sebagai monster infected. Tahap pertama terjadi ketika manusia sudah terinfeksi jamur Cordyceps selama 2 hari, yang membuat manusia kehilangan sebagian besar otak mereka karena sudah di take over sama jamur Cordyceps. Alhasil, mereka kemudian kehilangan rasa kemanusiaan dan menjadi makhluk super agresif yang bakal menyerang manusia yang belum terinfeksi. Di tahap ini, monsternya dikategorikan sebagai monster runner, di mana mereka mampu berlari cepat tanpa lelah saking agresifnya. Tahap kedua terjadi dalam 2 minggu setelah manusia terinfeksi, di mana jamur-jamur Cordyceps mulai tumbuh dari kepala dan tubuh korban yang akhirnya mengubah mereka menjadi monster stalker. Nah, tipe monster stalker ini bisa dibilang lebih cerdas dan stealthy, di mana mereka bakal mengendap-endap di kegelapan dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang korban mereka. Tahap ketiga biasanya baru terjadi setelah korban yang terinfeksi bisa bertahan selama 1 tahun, di mana di tahap ini mereka bakal menjadi monster dengan tipe yang disebut sebagai clicker. Clicker punya fisik kepala yang sepenuhnya ditutupi jamur dan membuat mereka jadi kehilangan mata untuk melihat. Tapi mereka menjadi lebih sensitif dengan suara dan punya kemampuan echolocation. Nah, echolocation ini dikeluarkan dengan menggunakan suara dari gigi mereka yang beradu untuk melacak manusia bahkan dalam jarak yang jauh. Clicker juga dikenal sebagai monster yang lebih brutal, juga sering berbaur dengan monster tipe lain yang membuat manusia kadang lupa dengan keberadaannya. Dan tahap keempat atau terakhir terjadi ketika korban infeksi sudah bertahan selama 10 tahun yang membuat mereka menjadi monster bloater. Bloater ditumbuhi jamur di seluruh tubuh dan mengeras menjadi semacam armor yang melindungi mereka. Monster ini tentunya lebih ganas daripada versi sebelumnya yang lebih susah dibunuh karena armor jamur yang melindungi mereka. Selain itu, mereka juga bisa meledakkan tubuhnya dan juga melemparkan zat racun pada para manusia yang jadi targetnya. Bloater sendiri punya 2 variasi. Pertama adalah Shambler Bloater yang tercipta karena jumlah air yang besar. Mereka tumbuh di daerah yang subur dengan air. Mereka mampu mencengkram mangsa dan mengeluarkan awan spora besar dari tubuhnya yang menyebabkan luka bakar asam pada kulit mangsanya. Dan terakhir kategori Red King, yaitu para bloater yang bergabung menjadi satu super organism yang membuat mereka punya banyak tangan dan gigi yang bisa menangkap serta memakan para korbannya. Selain itu, Red King juga bisa membelah tubuh mereka menjadi pasukan clicker yang bisa mereka gunakan untuk mengepung. Terlepas dari itu, based on gamenya, series ini akan berfokus ke karakter Joel dan Ellie.
Joel adalah seorang penyelundup yang bekerja untuk black market di zona karantina Boston, di mana di sana dia bertemu dengan Marlin, ketua dari kelompok Fireflies, sebuah kelompok rebellion yang berusaha menggulingkan Fedra alias The Federal Disaster Response Agency, yaitu sebuah agensi militer pemerintah Amerika yang menggantikan pemerintah untuk menangani wabah CBI dan menjadi penguasa dari zona karantina yang tersebar di seluruh Amerika. Di mana di area kekuasaan mereka, Fedra memberlakukan hukum militer yang membuat mereka nggak segan-segan untuk membunuh para survivor yang diduga terinfeksi dan menentang kekuasaan mereka. Selain itu, Firefly sendiri juga punya tujuan untuk menghentikan wabah CBI dengan menggunakan DNA-nya Ellie Williams untuk menjadi vaksin, karena dia adalah satu-satunya survivor yang ternyata imun atau kebal sama jamur Cordyceps setelah dia terinfeksi sama salah satu monster infected. Tapi untuk melakukan itu, Marlin perlu membawa Ellie ke markas Fireflies untuk melakukan eksperimen. So, dia akhirnya menyewa Joel untuk mengeluarkan Ellie dari zona karantina dan mengawalnya untuk menuju markas Fireflies. Tapi perjalanan ini justru membuat mereka menjadi semakin dekat dan akhirnya mempengaruhi Joel yang nantinya bakal mengambil pilihan penting untuk menentukan nasib Ellie selanjutnya. Game and Comic Recommendation. Karena season 1 dari series The Last of Us bakal mengadaptasi game pertama, of course, biar kamu paham sama series ini, kamu bisa main atau paling nggak ngeliat video gameplay dari game The Last of Us pertama yang dirilis di tahun 2013 atau versi remake-nya yaitu The Last of Us Part 1, di mana game ini kita bakal dikasih background cerita dari series The Last of Us dimulai dari awal mula wabah CBI dan bagaimana dunia setelah wabah ini menyebar. Tapi sebenarnya basicnya series ini menceritakan isi dari gamenya, jadi nggak perlu mainin gamenya juga langsung ikutin series ini, tidak apa-apa. Nah, di game ini juga kita bisa ngelihat origin dari beberapa karakter yang muncul di series The Last of Us seperti Joel, Ellie, Marlin, Bill, dan juga Tess yang bakal punya peran penting di series ini. Dan tentunya game ini juga bakal memberikan kita gambaran soal petualangan dari Joel dan Ellie di seriesnya nanti. Selain itu, kamu juga bisa mainin game atau nonton gameplay dari DLC atau expansion pack yang menjadi prolog untuk game pertamanya, yaitu The Last of Us Left Behind. Nah, di game ini kamu bakal lebih dieksplor lagi soal origin story dari karakter Ellie dan hubungan dia dengan sahabatnya Riley yang juga bakal muncul di series ini. Selain itu, game ini juga akan ngasih kita setup cerita untuk masuk ke event utama dari The Last of Us yang menceritakan bagaimana Ellie bisa mendapatkan imunitas dari infeksi Cordyceps yang bertemu dengan Marlin, leader dari kelompok Fireflies. Lastly, kamu juga recommended buat baca komik prequel The Last of Us American Dreams. Keluarannya Dark Horse Comic nih. Ini punya 4 isu. Dimana di sini kalian bakal mengenal lebih dalam karakter Ellie, Riley, kelompok Fireflies, dan kehidupan para survivor di zona karantina yang dikuasai Fedra. Tapi karena series ini adalah adaptasi langsung dari gamenya, jadi kalian bisa langsung ikutin aja seriesnya tanpa harus mainin gamenya untuk bisa ngerti ceritanya nanti. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu untuk nonton series The Last of Us, dan seriesnya udah bisa kalian tonton di HBO yang udah rilis di tanggal 15 kemarin di Amerika atau di Senin tanggal 16 pagi di waktu Indonesia. So, itu dia video kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau kalian punya review atau kalian udah nonton episode pertamanya, kalian bisa taruh review kalian di komen ini. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.